Shalom, anak-anak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Selalu ada sukacita bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan mempertemukan kami pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Lukas 7 ayat 18 sampai 29. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tema cara yang lain. Saat Yohanes di penjara, ia mendengar tentang kegiatan Yesus, bagaimana Yesus membuat mujizat bagi pribadi demi pribadi. Ini tidak sama dengan pemikiran Yohanes. Ia mengira Sang Mesias yang dinanti-nanti itu akan melakukan gerakan besar yang membawa bangsa Israel mendapat kebebasan dan kemerdekaan. Namun, cara Yesus berbeda. Dia mengutamakan keselamatan pribadi. Mungkin kita juga ingin Tuhan bertindak
seperti pemikiran kita, tapi kadang Dia punya cara lain. Tetaplah percaya, Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Mari berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk mengenal suara Tuhan terus-menerus, sehingga kami tahu apa yang dirancang Tuhan untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah percaya bahwa Allah sudah merancang yang terbaik untuk kehidupanmu, karena Tuhan Yesus mengasihimu senantiasa. Amin.